Warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian untuk kelas 12 MIA bahwa tatap muka pertama kita hari ini yaitu tentang perubahan sosial dan dampaknya. Mana tujuan pembelajaran kita, siswa dapat memahami, menerapkan, serta menganalisis pengetahuan faktual, seni budaya, dan humanoria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban pada kajian materi perubahan sosial dan dampaknya. Konsep perubahan sosial akan membawa kalian tentang bagaimana kalian bisa memahami konsep perubahan sosial. Manusia akan senantiasa mengalami satu perubahan seiring perkembangan peradaban, perubahan yang merupakan kodrat yang dialami oleh tiap-tiap manusia dalam kehidupannya. Perubahan sosial telah berlangsung sejak masa lampau, tetapi perubahan pada masa kini berlangsung secara cepat. Berbicara tentang perubahan, maka setiap manusia akan mengalami atau akan melalui satu kemajuan maupun kemunduran terkait dengan adanya teknologi informasi, di mana teknologi informasi merupakan satu pengaruh perubahan sosial yang telah merambah ke berbagai bidang pendidikan. Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan definisi terkait dengan perubahan sosial. Namun sebelum Ibu menjelaskan tentang definisi mereka, Ibu akan menggambarkan tentang bagaimana pengertian perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial secara umum, yaitu perubahan sosial bersifat berantai dan saling berkaitan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Kemudian di dalam unsur yang lainnya itu terdapat unsur kemasyarakatan yang dimana semua berkaitan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Kemudian kajian tersebut mengenai satu perubahan sosial sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu beberapa para ahli sosiologi mendefinisikan terkait dengan perubahan sosial sebagai berikut. Ada kurang lebih 4 para ahli. Yang pertama Gilin dan Gilin. Gilin dan Gilin ini menyatakan definisi tentang perubahan sosial, yaitu suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik komposisi penduduk, kemudian ideologi, kemudian adanya difusi atau yang disebut dengan penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat. Itu menurut Gilin dan Gilin. Nah, bagaimana menurut Herbert Blumer terkait dengan perubahan sosial? Menurut Herbert Blumer, beliau menyatakan bahwa perubahan sosial itu adalah usaha kolektif untuk menegakkan terciptanya tata kehidupan yang baru. Selanjutnya, yang ketiga, C. Kingsley Davis. Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial itu adalah sebuah perubahan sosial yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contohnya, reorganisasi hubungan antara buruh dan majikan dalam masyarakat kapitalis. Kemudian Wilbur E. Moore menyatakan bahwa perubahan sosial itu adalah suatu perubahan penting dalam struktur sosial, pola-pola perilaku, dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya adalah perubahan norma, nilai, serta serta fenomena kultural. Itu adalah definisi daripada keempat para ahli tadi terkait dengan perubahan sosial. Nah, dari para ahli memberikan definisi mereka, maka Ibu akan menyimpulkan atau Ibu akan memberikan kesimpulan daripada perubahan sosial secara rinci atau secara detail, yaitu perubahan sosial adalah suatu respon jawaban yang dialami dari perubahan-perubahan yang terdiri dari 3 unsur utama, yaitu yang pertama faktor alam,
yang kedua faktor teknologi, dan yang ketiga itu adalah faktor kebudayaan. Jadi definisi dari keempat para ahli, Ibu menyimpulkan atau Ibu menarik kesimpulan dari perubahan sosial tadi. Jadi perubahan sosial secara harap yaitu suatu respon jawaban yang dialami dari perubahan-perubahan yang terdiri dari 3 unsur utama, yaitu faktor alam, faktor teknologi, dan faktor kebudayaan. Kemudian di sini, dari perubahan sosial muncullah faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial, di mana Ibu akan menjabarkan satu persatu, yaitu terkait dengan faktor pendorong. Faktor pendorong perubahan sosial itu ada 6. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, penduduk yang heterogen. Yang kelima adalah orientasi ke masa depan. Dan yang terakhir itu adalah manusia harus bekerja atau berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Itu adalah faktor pendorong perubahan sosial. Jadi Ibu ulang, faktor pendorong perubahan sosial itu ada 6. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, yaitu sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, yaitu menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, penduduk yang heterogen. Yang kelima adalah orientasi ke masa depan. Dan yang terakhir itu adalah manusia harus berusaha memperbaiki hidupnya. Itu adalah 6 faktor pendorong perubahan sosial. Nah, bagaimana dengan faktor penghambat perubahan sosial? Faktor penghambat perubahan sosial itu ada 4. Yang pertama, yaitu kurang adanya hubungan dengan masyarakat lain. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap yang sangat tradisional. Yang keempat, nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Ini adalah faktor pendorong dan faktor penghambat. Dari faktor pendorong dan faktor penghambat, Ibu bisa menarik kesimpulannya bahwa ketika seseorang ingin berusaha, maka ia akan mengambil atau yang bersangkutan akan melihat hasilnya dengan baik. Istilahnya, saya menanam, saya merawat, maka saya akan memetik hasil. Tetapi ketika saya menanam, lalu saya biarkan begitu saja, maka satu saat saya tidak akan memetik hasilnya. Kenapa? Karena saya biarkan segala sesuatu tanpa saya peduli atau tanpa saya melihat kepada situasi atau sesuatu yang sudah saya berikan atau sudah saya lakukan, namun saya tidak melihat kembali bagaimana hasilnya atau bagaimana caranya. Atau kata lain, kalau siapa yang belajar, maka akan mendapat hasil yang maksimal. Siapa yang tidak belajar, maka hasil yang tidak maksimal akan dicapai. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, dengan demikian, maka Ibu akan memberikan semacam konteks terkait dengan perubahan sosial, yaitu bagaimana kita dapat menyesuaikan selaku masyarakat, baik individu maupun kelompok, terhadap satu perubahan sosial dapat dilihat pada kehidupan masyarakat, di mana keseimbangan sosial masyarakat atau di mana suatu keseimbangan sosial merupakan sesuatu hal yang menjadi harapan nyata atau menjadi harapan dan tujuan bersama. Pada prinsip keseimbangan akan tercipta suatu proses yang harmonis. Dengan kata lain, manusia baik secara individual maupun kelompok akan melakukan satu penyesuaian terhadap satu perubahan apabila tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan, seseorang akan tersisih dan tertinggal. Artinya, ketika terjadi satu perubahan, misalnya Ibu ambil contoh misalnya di kelas 12 MIA. Ketika terjadi satu perubahan, awalnya kita duduk di kelas 10. Setelah terjadi perubahan, kita duduk di kelas 11. Perubahan akan berlanjut, kita akan duduk di kelas 12. Ketika terjadi satu perubahan yang signifikan, misalnya di kelas 3 atau kelas 12,
Apa yang telah kita alami di kelas 10 maupun kelas 11, ini kita harus merubah sesuai dengan kondisi yang ada. Masa bodoh kita, misalnya guru memberikan tugas, tidak pernah kita kumpul tepat waktu. Guru memberikan catatan, tidak pernah kita buat atau tidak pernah kita tulis. Nah, ketika kita sudah duduk di bangku kelas 12, ini kita harus melihat betul-betul terjadinya perubahan pada diri kita masing-masing. Sehingga yang dikatakan dengan gagal itu tidak boleh ada pada diri kita. Tetapi yang ada pada diri kita itu adalah bagaimana kita bisa meraih cita-cita kita sesuai dengan harapan kita. Nah, dari pembahasan ini, ya, Ibu akan memberikan satu penugasan terkait dengan materi perubahan sosial tadi, di mana tugas kalian adalah melakukan satu pengamatan mengenai aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar Anda atau lingkungan sekitar kalian. Kemudian dari pengamatan itu kalian menganalisis dengan bunyi pertanyaannya adalah 1. Apakah masyarakat di lingkungan sekitar Anda bersikap terbuka terhadap perubahan sosial? Yang kedua, berikanlah bukti yang menunjukkan adanya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi lewat materi tadi, kemudian kalian menganalisis di lingkungan sekitar Anda, apakah terjadi satu perubahan ataukah tidak. Nah, di situ ada 2 pertanyaan. Tugas kalian adalah menulis, menyimak, kemudian buatnya di buku double folio. Hari Senin itu dikumpulkan dengan catatan ataupun catatan di bawah sertakan untuk bagaimana Ibu bisa paraf. Kemudian tugas dikumpulkan sebagai bahan bukti kehadiran kalian. Jangan lupa mengambil dokumentasi ketika kalian masih dalam proses belajar. Mungkin itu yang Ibu sampaikan buat kalian. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi yang sama, namun dengan sub yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.